Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih tetap beribadah secara online, dan oleh karena itu saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa mohon berkat Tuhan sehingga ibadah ini mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kita sekalian dari dosa, menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini memperkenan Dia, mempermuliakan Dia, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena di akhir bulan ini kita masih kembali beribadah secara online, dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kita. Dan pagi hari ini sebelum kita masuk hadirat Tuhan bersama-sama, satu bagian firman Tuhan demikian bunyinya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Allah layak ditinggikan. Dia Allah yang maha besar. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Kuberi kemuliaan dan hormat. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab
Kita bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan dan kita dipanggil untuk menjadi pekerja Kristus. Menjadi pekerja Kristus yang tidak sembarangan, tetapi menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, jadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Yesus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Yesus yang mulia. Di tengah bakti kita pagi hari ini, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita dan kita membawa yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan kita. Kita iringi dengan pujian, bukan sembarang pekerja yang bekerja buat Tuhan. Dia
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur dan kami berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami sehingga kami ada hari ini, dan saat ini kami sudah memberikan korban syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami beri, dan tolonglah supaya kami tidak saja memberi persembahan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan dari harta kami, tapi kerinduan kami Tuhan menolong kami supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Kami terus mendoakan untuk negeri kami ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong pemimpin kami, para pemerintah kami untuk menolong menyelesaikan kasus corona yang ada di tempat ini atau di Indonesia ini. Berikan hikmat bagi mereka, bahkan kami rindu Tuhan Engkau menolong setiap penduduk yang ada di Indonesia ini untuk sungguh-sungguh taat kepada setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masalah virus corona ini bisa diselesaikan, dan kerinduan kami bisa kembali aktivitas seperti biasa lagi. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang melakukan pelayanan baik itu online maupun secara tatap muka. Kami berdoa kiranya Allah memberkati supaya kehadiran kami sebagai gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini terus menjadi berkat bagi setiap orang dan juga Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita iringi dengan pujian, berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Shalom,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Pekerja Sedikit. Kita akan buka Injil Matius pasal 9 ayat 36 sampai dengan 38, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita tunduk kepala dan mohon pertolongan Tuhan supaya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Matius ini. Terima kasih juga para penerjemah yang sudah menerjemahkan di dalam bahasa yang kami pahami dan kami mengerti. Namun demikian kami tetap mohon kiranya Roh Kudus memberi penerangan batiniah kepada kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan, kiranya mendapat bimbingan, iluminasi dari Roh Tuhan, sehingga kebenaran itu mampu kami cerna secara dalam, menjadi bagian hidup kami dan terekspresi dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan, kami diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih, bagian firman Tuhan yang kita selidiki ini adalah kesimpulan dari Tuhan Yesus setelah turun dari gunung. Kita ingat Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, berkhotbah di gunung. Kemudian pasal 8 dan 9 Tuhan Yesus turun gunung. Nah di akhir dari pasal 9 ini semacam kesimpulan Tuhan Yesus setelah dia melakukan perjalanan pelayanan yang turun dari gunung itu. Ada banyak orang yang dijumpai dengan berbagai macam kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa berkenaan dengan spirit. Tuhan sudah menemukan banyak hal, persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia kala itu. Tuhan juga sudah keluar masuk desa dan kota, menyusuri pantai, Danau Galilea, menyeberang danau, melewati lembah dan bukit, ia masuk ke rumah-rumah umat, tetapi juga masuk ke rumah sembahyang atau rumah ibadah yang disebut sebagai sinagog. Kesimpulan Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 37 jelas Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Menarik karena ada dua gambaran yang bisa melukiskan kenyataan yang sungguh-sungguh nyata, yaitu tuaian yang banyak itu, yang ditemukan oleh Tuhan saat turun gunung itu. Gambaran yang pertama adalah gambaran domba yang tak bergembala, ayat 36. Dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Keadaan orang banyak yang ditemui Tuhan Yesus itu, di mata Tuhan Yesus, di pemandangan Tuhan Yesus itu bagaikan kawanan domba yang lelah, terlantar dan tak bergembala. Gambaran ini merupakan gambaran yang sangat familiar bagi umat Tuhan waktu itu, mengingat kita perjanjian lama sering menggunakan gambaran domba dan gembala untuk melukiskan hubungan antara umat dan Tuhan. Jadi mereka betul-betul familiar dengan gambaran domba dan gembala tersebut. Domba adalah binatang yang bodoh dan lemah. Sudah bodoh, lemah, tidak punya gembala. Ini betul-betul domba yang
tersesat karena tidak punya gembala, tidak punya pemimpin. Dia tidak tahu arah, dia tidak terlindungi. Dan dalam kondisi demikian, domba itu mudah ditelan ganasnya alam. Domba yang tidak bergembala pasti lemah, kurus, tak terawat, penyakitan, dan jiwanya pasti terancam oleh buasnya binatang pemangsa. Banyak manusia, banyak keadaan orang yang waktu itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Keadaannya seperti itu. Butuh gembala, butuh pemimpin. Tetapi tidak banyak dijumpai gembala dan pemimpin itu. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Coba cek secara acak macak ini. Temui orang yang ada di terminal atau di pasar tradisional atau orang-orang yang lagi nongkrong di angkringan dan coba tanya. Kamu mau hidup seperti apa? Atau tanya arah tujuan hidupmu itu seperti apa atau kemana? Saya yakin banyak orang yang plonga-plongo dan tidak tahu harus jawab bagaimana. Atau mereka merasa aneh kok ada orang yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka memang tidak tahu. Mereka perlu penolong. Mereka perlu pemimpin yang memotivasi, yang mendorong dan mengarahkan menuju destinasi kehidupannya. Itulah keadaan manusia. Yang waktu itu dijumpai Yesus dan barangkali zaman sekarang pun tidak jauh beda. Gambaran yang kedua yang Tuhan Yesus lukiskan di sini adalah tuaian atau panen besar. Ini juga lukisan yang begitu mudah dipahami, dimengerti oleh orang pada masa itu. Ingatlah pada masa itu zaman agraris sehingga ada banyak ladang, ada banyak tanaman dan lain sebagainya seperti itu. Ini mudah dipahami. Apalagi umat Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama juga sering dilukiskan sebagai kebun anggur atau dilukiskan sebagai pohon ara. Sehingga pengabatan Tuhan Yesus setelah turun gunung dikatakan ladang sudah siap dipanen, sungguh-sungguh siap dituai, sungguh-sungguh siap dipanen semua. Tapi ironis, karena pekerja sedikit. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, zaman kita sekarang ini, saat ini secara khusus, hidup kita di bawah bayang-bayang virus corona. Banyak orang yang ketakutan, tetapi ada juga yang mulai abai. Lueh-lueh karepmu, orang Jawa bilang. Mereka ada beberapa yang saya jumpai di perempatan jalan, di pertigaan jalan. Mereka berkata, kami tidak takut corona, tetapi kami takut mati kelaparan. Saudara, situasi ekonomi yang begitu sulit, mereka mencari jalan keluar. Mereka berharap ada pertolongan. Mereka berharap ada uluran tangan. Pertanyaan kita yang perlu kita renungkan, adakah Tuhan hadir dalam situasi seperti itu? Adakah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam situasi itu? Dan coba renungkan, apakah ini bukan situasi yang sedang Tuhan siapkan sebagai musim tuaian? Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menuai tuaian itu. Adakah penuainya? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak ada banyak sekolah teologi sekarang. Ada banyak lulusan terbaik di sana. Yang dicari di sini adalah penuai
Pekerja yang siap bekerja di ladang Tuhan untuk memberi solusi bagi manusia yang bingung, yang tidak tahu arah. Banyak sekolah teologi meluluskan sarjana teologi dan pinter diskusi, lihai berargumentasi. Tetapi berapa banyak mereka yang sibuk pelayanan dan hampir-hampir kekurangan waktu di ladang Tuhan itu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingat ketika saya sekolah teologi zaman dulu. Sekolah saya dulu STI Yogyakarta, itu menarik. Karena kami belajar di bangku kuliah 3,5 hari dalam seminggu. Yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat setengah hari. Tapi 3,5 hari lagi, harus pelayanan di desa-desa, yaitu Jumat separuh hari, Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan ini luar biasa karena pendiri sekolah kami mempunyai idealisme. Lulusannya harus bukan hanya pintar teologi dan eksposisi, tetapi dia juga mahir, dia juga terampil di dalam melayani orang-orang, baik itu di desa, di pinggiran, maupun di kota. Sekolah yang semacam itulah yang dibutuhkan sekarang ini. Keseimbangan antara teori dan praktek. Bukan hanya teolog-teolog yang pinter, yang pandai berteori, tetapi miskin aplikasi. Tuhan begitu banyak pekerja, sedikit Tuhan mau. Orang bukan hanya pandai teologi, eksposisi. Tapi orang pandai melayani, memberi solusi bagi umat yang seperti domba yang terlantar. Bagi umat yang seperti domba yang tak bergembala. Bagi umat yang terancam jiwanya karena tidak ada gembalanya. Tuhan banyak, pekerja sedikit. Itu yang dilihat Tuhan Yesus. Lalu apa dorongan Tuhan Yesus? Apa nasihat Tuhan Yesus? Di dalam ayat 38b, firman Tuhan berkata, karena itu. Karena Tuhan banyak dan pekerja sedikit itu. Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya Tuhan. Ini adalah dorongan atau nasihat Tuhan. Supaya kita minta kepada Bapa. Dan kata minta ini seperti pengemis. Saudara tahu pengemis? Dia selalu datang, minta, 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 minta. Ini sebuah permintaan, permohonan yang terus-menerus tak henti-hentinya. Sesuatu yang mendesak. Kebutuhan yang sangat krusial, mendesak dan harus dikirim penuai itu. Jadi mintalah, mintalah, mintalah kepada Bapa supaya Bapa mengirim pengerja. Kita mungkin memang sudah banyak berdoa kepada Tuhan. Kita mungkin berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mungkin berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk rezeki kita, berdoa untuk tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Tapi pernah kita serius berdoa, minta, minta, minta supaya Bapa mengirimkan pekerja-pekerja, supaya Bapa mengirimkan penuai. Pernahkah kita minta supaya Tuhan mengirim seorang anaknya, beberapa orang anaknya, supaya dengan senang hati mereka mau bekerja di ladang Tuhan. Bekerja, berbisnis dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 38b,
Firman Tuhan berkata, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita sudah minta seperti pengemis yang minta. Minta pekerja Tuhan kirim, minta penuai Tuhan kirim. Tuhan ini ada banyak tuaian. Ada banyak orang yang harus dilayani. Ada banyak orang yang dibukakan solusi-solusi yang terbaik. Beri penuai, beri pengerja, beri gembala. Supaya masalah-masalah penuaian itu teratasi. Berdoalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata mengirimkan di sini bisa diartikan melemparkan ke ladang tuaian. Jadi kalau ada tuaian, tidak ada penuainya, kemudian ada seseorang yang dilempar ke tuaian di situ supaya menuai. Tapi juga ini juga seperti dorongan yang kuat. Orang yang lihat kebun yang sudah siap menuai tapi tidak mau menuai, kemudian didorong. Kemudian dia akhirnya ke sana. Matius memilih kata itu. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah semacam kebutuhan yang begitu mendesak, kebutuhan yang begitu penting, kebutuhan yang harus terselesaikan sehingga sepertinya didesaklah, didoronglah penuai itu, pengerja-pengerja itu, karena tuaian yang terlalu banyak itu, maka didoronglah penuai, didesaklah penuai, diutuslah penuai itu. Kalau saya mengamati bagaimana Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk menjadi utusan yang tentunya mengerjakan tugas dengan maksud-maksud tertentu yang Tuhan mau. Menarik karena Tuhan bisa memanggil dengan wajar, dengan lemah lembut memanggil, dan orang itu ikut dengan wajar. Tapi kadang-kadang Tuhan itu juga dengan keras, bahkan boleh dikatakan setengah dipaksa, supaya orang itu mau datang dan melakukan yang Tuhan mau. Sebagai contoh misalnya di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memanggil Abraham, saya pikir itu lemah lembut. Abraham keluarlah. Dan Abraham percaya saja dia keluar, enak. Tapi ketika Tuhan memanggil Musa, Musa susah. Dia berdebat dulu dengan Tuhan. Dia berkata saya tidak pandai bicaralah. Dia berbicara nanti orang-orang Israel apa percaya kepada saya lah. Dia berdebat. Sehingga sepertinya Tuhan setengah memaksa Musa. Supaya Musa akhirnya mau melayani. Tapi yang menarik. Ketika Tuhan panggil Yunus. Yunus betul-betul dipaksa. Kenapa? Yunus lari. Disuruh ke Niniwe Tuhan, dia lari. Ketika dia lari, dia naik perahu, kemudian masih tidak mau dipanggil Tuhan. Dicemplungkanlah dia di laut itu. Kemudian dimakanlah dia oleh ikan itu. Dan ikan itu dibimbing Tuhan. Kemudian ke pantai di Niniwe dan Niniwe dimuntahkan. Di Niniwe Yunus dimuntahkan di sana. Saudara tahu itu? Tuhan memaksa Yunus sehingga dia harus menuai, memanen orang-orang di Niniwe itu. Di perjanjian baru juga sama. Kadang Tuhan memanggil dengan lemah lembut, dengan halus dan orang ikut. Tapi kadang juga Tuhan dengan memaksa. Contoh misalnya ketika Tuhan memanggil Matius. Tuhan sedang berjalan, kemudian Matius sedang duduk di mejanya, kemudian menerima cukai dari masyarakat di situ. Kemudian ketika Tuhan Yesus lihat, kemudian Tuhan Yesus lewat di depannya, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Matius langsung tinggalkan semua dan ikut. Begitu gampang, Tuhan lembut memanggil dan gampang. Tapi coba perhatikan ketika dia memanggil
Saulus. Saulus orang yang kasar, Saulus orang yang kejam, Saulus orang yang bengis, yang begitu keras dia menghabisi orang-orang yang percaya. Bahkan dialah yang melegalkan pembunuhan Stefanus karena Stefanus pengikut Tuhan. Dan dia membawa surat yang dari Sanhedrin untuk menghabisi orang-orang percaya di Damsyik. Di perjalanan, Tuhan boleh dikatakan memaksa Saulus itu. Dia dijatuhkan dari kuda itu. Kemudian dia dibuat buta dan dia tidak melihat apa-apa. Dia dibuat lemah. Dan dalam keadaan seperti itu dia tanya, siapa engkau? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam kebutaannya dia tidak melihat, dia tidak mengerti. Kemudian dia tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Tapi bangkitlah, karena aku mau memakai kamu. Saulus dipaksa Tuhan untuk akhirnya menjadi penuai jiwa yang luar biasa. Nah, kata ini supaya ia mengirimkan penuai-penuai. Itu adalah kata yang seperti supaya ia memaksa orang menjadi penuai. Supaya dia melemparkan orang itu ke tempat tuaian. Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah saudara doa sungguh-sungguh supaya Tuhan mengirimkan penuai? Dunia siap dituai sekarang ini. Apakah saudara betul-betul berdoa supaya Tuhan mengirimkan pengerja? Atau jangan-jangan Tuhan mau saudara sendiri yang jadi pengerja? Apakah Tuhan memanggil kita secara lembut, penuh kasih, secara halus? Siapa yang akan kuutus? Kemudian dengan kepekaan yang tinggi pun saudara berkata, ini aku, utuslah aku. Atau saudara menunggu Tuhan memaksa saudara sehingga saudara mau menjadi penuai. Biarlah Tuhan mengirim pengerja-pengerjanya. Biarlah Tuhan mengirimkan penuai-penuai untuk panen raya di negeri ini. Saya yakin Tuhan sedang menyiapkan ladang yang sudah menguning. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kita sekalian. Pertanyaannya, siapakah penuainya? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian, supaya Dia mengirimkan penuai-penuai bagi kita sekalian. Ayat yang 10, maksud saya pasal yang ke-10. Di dalam Injil Matius di sini diceritakan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk belajar dan bekerja di ladang pelayanan. Yang di kemudian hari nanti mereka disebut sebagai para rasul. Perhatikan di sini, di akhir dari pasal 9, Tuhan Yesus berkata tuaian banyak, pekerja sedikit. Ini suatu realitas, ini suatu kenyataan. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuhan Yesus mendorong supaya kita minta kepada Bapa penuai. Dan biarlah Bapa, boleh dikatakan memaksa penuai-penuai untuk hadir. Memaksa penuai-penuai untuk datang, mengirimkan penuai. Kenapa? Karena tuaian memang banyak dan harus dituai. Dan pasal 10 di sini, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang diajar, yang dilatih, yang nanti diutus menjadi penuai-penuai. Karena memang tuaian banyak. Kalau demikian, apa yang kita bisa tarik kesimpulan di sini? Jelas,
Tuhan Yesus bukan saja khotbah di gunung. Tuhan Yesus bukan saja melayani banyak orang. Tapi Tuhan Yesus juga mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang ditemukan bahwa Tuhan banyak pekerja sedikit dan perlu penuai. Maka dia mencari penuai-penuai, dia memanggil penuai-penuai, dia mencari pengerja-pengerja, dia panggil pengerja-pengerja untuk mengerjakan tuaian itu supaya hasil yang diperoleh maksimal. Harus ada banyak pekerja. Sehingga dia panggil murid-muridnya. Prinsipnya sederhana. Banyak yang bekerja, pasti banyak yang dihasilkan. Inilah yang zaman sekarang disebut sebagai teamwork. Jadi memang banyak, dengan potensi yang berbeda-beda, dengan talenta yang berbeda-beda, dengan bidang-bidang dikerjakan yang berbeda-beda, tetapi ketika dipanggil bersama untuk satu tujuan, yaitu menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka hasilnya akan maksimal. Sebagai teamwork, kita mesti tahu tujuannya. Tujuannya gampang, menuai dan membawa tuaian itu ke lumbung Tuhan. Jangan menuai dan membawa tuaian itu ke lumbung saudara sendiri. Jangan menuai dan membawa tuaian itu ke lumbung orang lain. Menuai dan membawa tuaian itu ke lumbung Tuhan. Kita mesti tahu fungsi masing-masing. Tetapi goalnya sama. Yaitu memenangkan, mendewasakan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau banyak penuai, bukan hanya terkoordinasi dalam satu teamwork yang tujuannya sama, fungsi masing-masing tapi goalnya sama, tapi dia juga bisa bekerja sama sebagai teamwork itu. Sehingga hasil yang Tuhan mau bisa dicapai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Ini sebuah kenyataan. Tuhan sudah ke lapangan dan kenyataannya seperti itu. Tuhan banyak, pekerja sedikit. Dan mendorong kita minta kepada Bapa yang punya Tuhan itu supaya mengirim. Mendorong anak-anak Tuhan itu untuk menuai supaya Tuhannya banyak. Dan Tuhan memberi contoh, memanggil para muridnya untuk dilatih, untuk diajar, untuk diutus melakukan penuaian. Supaya mereka bisa punya gerakan yang sama. Tujuannya adalah menuai. Punya fungsi yang berbeda tetapi goalnya sama, menuai. Mereka bekerja sama. Dengan satu goal. Menuai sebanyak-banyak yang Tuhan mau. Almarhum Pendeta Dr. Krismarantika pernah menyarankan konsep kerjasama dengan istilah 3P. Pray together. Berdoa bersama-sama. Play atau proclaim together. Bermain. Memberitakan. Melayani bersama-sama. Proclaim together. Tetapi juga pay together. Bayar bersama-sama. Ini luar biasa. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sebagai gereja-gereja Tuhan, mempunyai hati seperti Tuhan, tuaian banyak dan pekerja sedikit. Bisa menangkap nasihat Tuhan, mintalah supaya Tuhan mengirim penuai. Kemudian bisa meneladani Tuhan. Ada banyak pekerja yang terkoordinasi. Yang tahu fungsinya masing-masing. Yang bisa bekerja sama untuk satu tujuan. Memenangkan
jiwa sebanyak-banyaknya, mendewasakan jiwa sebanyak yang Tuhan mau. Maka Tuhan besar di hadapan kita akan menjadi realita. Sudah saatnya kita jangan mau dikotak-kotakkan lagi karena denominasi. Jangan mau lagi terkotak-kotak karena aliran. Apalagi terkotak-kotak karena alumni STT. Apalagi terkotak-kotak dalam gedung gereja. Kita semua adalah pengikut Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru yang sama. Juru selamat kita Yesus Kristus sama. Mari kita bekerja, berkarya bersama, menghadirkan kasih dan shalom bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Supaya mereka mengenal kasih yang sejati. Mereka mengalami shalom yang dari Tuhan. Mereka menikmati kehadiran Tuhan. Mereka menikmati berkat Tuhan dan akhirnya mereka semua mempermuliakan Tuhan bersama-sama kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Tuhan diagungkan. Dan negeri kita diberkati. Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penuai. Dan hasilkanlah panen raya bersama penuai-penuai yang Tuhan kirimkan itu. Maka Tuhan memberkati pelayanan kita, negeri kita diberkati, gereja kita diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas ibadah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kami terus diingatkan kembali bahwa Tuhan memang banyak. Bahkan dalam situasi yang sulit pun Tuhan banyak. Tapi persoalannya adalah pengerja sedikit. Dan terima kasih kami diingatkan untuk terus berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan pengerja-pengerja untuk Tuhan itu. Tuhan Yesus, kami berdoa kalau di antara kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini punya kepekaan mendengar suara Tuhan untuk ditantang Tuhan, ikut dan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Biarlah dengan senang hati mereka meresponi. Seperti Abraham, seperti Matius, yang meresponi panggilan dengan baik. Bapak tolonglah, supaya kami tidak keras hati. Sehingga harus dipaksa Tuhan. Seperti Tuhan memaksa Yunus, Tuhan memaksa Saulus. Jauhkanlah itu dari kami Tuhan. Dan buatlah kami dengan senang hati menerima apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarkan kami juga bisa bekerja sama dengan siapapun yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan ingin melaksanakan tugas yang Tuhan emban. Sehingga kami bisa bekerja bersama di sana, sehingga banyak orang yang diselamatkan, yang didewasakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, terus pikirkanlah kebenaran firman Tuhan itu, gumuli, doakan, dan usahakan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, shalom yang dari Tuhan, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi,
penghiburan dan penyertaan Roh Kudus terjadi atas kamu. Sehingga dimanapun kamu berada, shalom Tuhan hadir di sana. Dan banyak orang yang akhirnya mengenal Tuhan melalui hidupmu. Tuhan dipermuliakan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Amin.